selamat datang lagi di channel aku. Welcome back to my channel. Hari ini aku ditemenin lagi sama Fishy, right? Di video kali ini aku akan jawab beberapa pertanyaan yang teman-teman masih bingung, dan memang aku belum sempat posting tentang perpanggangan polymer clay. Nah, kebetulan banget aku dapat beberapa pertanyaan yang menurut aku 11-12 gitu pertanyaannya. Nah, oke, so aku akan bacain DM yang udah masuk. Ada beberapa pertanyaan. Pertama itu aku bacain dari Angel. Hai Kak, kenalkan, namaku Angel. Barusan habis nonton video YouTube Kakak tentang buat anting polymer clay. Mau nanya nih Kak, kalau untuk si polymer clay ini buat di bagnya pakai oven kompor biasa gitu bisa nggak ya? Atau harus oven khusus? Makasih ya, sama-sama. Terus ada lagi, hai Kak, salam kenal. Aku nonton video Kakak about polymer clay. Aku mau tanya tentang the best temperatur yang pas itu sebenarnya berapa sih Kak? Apa itu juga bisa di bake 2 kali atau lebih, dan harus pakai temperatur yang sama pas di awal atau gimana Kak? Bakalan ada efek gosong kebakar gitu nggak Kak claynya? Dan satu lagi, untuk penggunaan ring dan lemnya itu bebas apa aja Kak? Thank you, sama-sama. Terus yang itu aku udah sempet bales, tapi dia tanya lagi ternyata. So dia tanya lagi, aku mau nanya lagi boleh ya Kak? Susah banget nyari shape cutters di Indo yang gemes-gemes, adanya yang standar aja. Kalau pakai shape cutter untuk baking kue itu bisa nggak Kak? Size-nya bakalan kegedean nggak sih untuk kita cetak? Ada size yang rekomendasi nggak sih Kak untuk proses cetaknya? Thank you Kak, udah dijawab. Maaf Kak kalau ganggu banget, mau nanya satu lagi, untuk oven semua oven bisa untuk bake selain makanan kan ya Kak? Jadi bisa untuk bake claynya. Terus ada lagi komen di YouTube. Terus Kak, untuk bake-nya harus pakai oven khusus dalam kurung listrik atau pakai oven kompor tradisional juga bisa ya? Thank you, sama-sama. So, aku akan jawab pertanyaan dulu dari Lemarikan. Dia tanya bisa di bake 2 kali tentang the best temperatur yang pas sebenarnya berapa sih Kak? Nah, kalau the best temperatur itu sebenarnya setiap kali kalian beli polymer clay itu nanti di kemasan akan ada rekomendasi dari perusahaan tersebut. Kalau misalkan ini dia dari Craft Smart, di sini bilang bake at 275 degrees Fahrenheit atau 135 Celsius untuk 15 menit per 1/4 inci atau 6 mm ketebalannya. Nah, tapi dari pengalaman aku pribadi, aku pernah nge-bake buat 30 menit dan itu nggak cukup. Jadi dia masih, kalau kalian nge-bake-nya terlalu kayak kurang dari 1 jam, biasanya dia akan sedikit kayak karet gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kita kayak nyebutnya tuh kayak penghapus gitu, yang kalau kita beli, maaf ya, kayak murahan gitu, penghapus pensil, dia kan nanti akan kayak karetnya kayak susah gitu kan kalau dipegang. Nah, si polymer clay itu kalau kalian nge-bake-nya kurang dari 1 jam, nanti dia biasanya akan rubbery kayak gitu. Jadi akan kayak seperti apa ya, seperti karet sedikit. Apa itu juga bisa di bake 2 kali atau lebih? Yes, of course itu bisa di bake 2 kali atau lebih, itu bisa. Setelah kalian bake polymer clay yang pertama itu selama 1,5 jam atau minimal 1 jam, kalian bisa nge-bake lagi. Jadi kalau aku biasanya kalau nge-bake polymer clay terus aku mau kasih sesuatu di atasnya atau aku mau gambar pakai cat akrilik, biasanya aku bake itu 1,5 jam gitu. Nah, kalau aku mau gambar di atasnya, aku selalu bake 1 jam dulu, terus habis itu aku gambar dulu. Nah, setelah itu aku bake lagi 30 menit lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian bake lagi lebih dari 30 menit juga masih biasa aja, misalnya kayak masih nggak ada pengaruh apa-apa. Terus soal temperatur, kalau kalian mau bake lebih dari 1 kali, itu temperaturnya juga masih sama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bakalan ada efek gosong terbakar gitu nggak ke claynya? Dari aku pribadi sih nggak ada kalau ovennya bagus ya. Semua itu tergantung ovennya sebenarnya, karena setiap oven dia walaupun apa ya, misalkan aku sekarang kan pakai oven yang besar banget gitu, nggak semua oven juga kayak sama gitu. Walaupun sama-sama oven yang besar gitu, dia biasanya beda merek, beda apa ya, kayak temperaturnya. Walaupun kita ngeset kayak misal 135 derajat Celcius pun,
kalau beda brand biasanya temperatur di dalamnya tuh kayak masih beda gitu loh. Jadi emang harus sering-sering dicek. Jadi emang setiap kali kalian nge-bake itu harus bener-bener apa ya, dicek per 30 menit atau per 15 menit gitu, kayak make sure kalau misalkan polymer clay di dalam itu nggak gosong. Dan satu lagi untuk penggunaan ring dan lemnya itu bebas apa aja kak. Nah di sini of course itu bebas sama apa aja, menyesuaikan apa ya istilahnya itu, menyesuaikan budget kalian dan menyesuaikan pasar apa ya, pasar kalian gitu loh. Kalau misalkan kalian emang mau packagingnya like a fancy apa aksesoris yang lebih fancy gitu, pastinya kalian butuh bahan-bahan yang agak sedikit lebih mahal gitu kan. Nah untuk lemnya bebas sih, kalau aku pakainya bebas, pokoknya pakai yang kualitas bagus aja gitu. Nah terus ada pertanyaan lagi, aku mau nanya lagi boleh kak, susah banget nyari shape tentang pemotong polymer clay di Indo. Emang aku udah bilang di Indo nggak banyak, setahu aku dulu waktu aku masih di Indonesia itu nggak banyak yang emang lucu-lucu gitu kayak di sini. Kalau di Amerika tuh banyak banget yang lucu-lucu. Terus kalau pakai apa pemotong buat baking apa buat cake gitu ya, buat kue kering gitu, bisa atau enggak? Iya bisa, cuma memang dulu aku sempat coba juga pakai itu bisa, cuma dia akan besar, emang besar banget kalau untuk anting-anting, kecuali kalau kalian aplikasikan apa ya untuk aksesoris kayak kalung gitu-gitu atau gantungan kunci, itu masih oke size-nya. Kalau misalkan dipakai buat di telinga kayaknya mungkin terlalu besar gitu kan, apalagi kalau kalian nge-bake-nya kurang tepat gitu atau ovennya kurang bagus, karena nanti itu pengaruh ke jadi polymer clay-nya itu jadi lebih berat gitu loh kalau misalkan kalian nge-bake-nya nggak bener gitu. Terus lagi dia tanya size-nya bakal kegedean gak sih untuk kita cetak? Yap, itu bakal kegedean. Terus ada size yang rekomendasi nggak sih kak untuk proses cetaknya? Kalau size rekomendasi sebenarnya itu apa ya, selera aja, dan itu terserah kalian juga. Jadi kayak misalkan aku memang apa ya, aku pribadi memang suka pakai anting-anting yang besar-besar gitu. Jadi kayak ada main, kayak aku nggak keberatan kalau emang itu besar gitu di telinga. Tapi banyak orang yang, menurut aku banyak orang yang nggak terlalu suka style kayak gitu. Jadi balik lagi gantung pasar kalian gitu, style kalian akan gimana. Pertanyaan dari masih dengan orang yang sama. Jadi untuk bake selain makanan, bisa untuk bake selain makanan, of course itu bisa buat nge-bake makanan, bisa nge-bake polymer clay. Jadi intinya kalau kalian mau pakai oven yang sama untuk nge-bake polymer clay dan nge-bake makanan, kalian harus kasih jeda dulu. Jadi si polymer clay ini kan dia chemical, jadi kalian nggak bisa apa ya, misalkan kalian baru nge-bake polymer clay nih, terus 5 menit kemudian kalian nge-bake apalah ayam gitu atau apa gitu di dalam. Nah itu lebih baik jangan dulu. Jadi waktu kalian nge-bake polymer clay, lebih baik kalian tuh buka jendela gitu. Jadi apa ya, udara jelek dari si chemical polymer clay-nya ini dia akan keluar gitu. Jadi nggak di dalam rumah, itu juga nggak bagus buat kita juga. Terus kalau kalian mau pakai buat nge-bake makanan, kalian harus tunggu paling enggak, kalau emang nggak keburu-buru banget, itu bisa tunggu 3 jaman lah setelah kalian nge-bake apa polymer clay. Nah kalau bisa sih aku biasanya kalau mau nge-bake dari polymer clay terus buat nge-bake makanan, aku biasanya nunggu 1 hari atau 2 hari gitu. Jadi aku emang udah tahu kayak, oh hari ini aku mau nge-bake polymer clay, terus hari berikutnya aku mau masak ini gitu. Jadi harus udah rencanakan gitu, kayak kapan kalian akan nge-bake polymer clay dan kapan kalian akan masak makanan gitu. Oke, so itu aja dari Lemarikan. Aku balas dari Angela, ini kayaknya orang sama deh ya, si Angela di Instagram sama di YouTube. But anyway, so ya itu orang sama, namanya sama. Nah, aku mau jawab dari si Angela ini. Aku bacain lagi yang dari Instagram aja. So dia tanya tentang pakai oven kompor biasa gitu bisa nggak ya, atau harus oven khusus. Nah, menjawab pertanyaan si Angel ini, kebetulan banget aku punya pengalaman pribadi tentang dunia perovenan waktu aku masih di Indonesia. Jadi di Indonesia kan kita nggak terbiasa pakai oven gitu ya, kebanyakan gitu loh. Mungkin di kota-kota besar yang ibaratnya kelas menengah ke atas gitu, orang terbiasa gitu pakai oven, orang tuh mampu gitu. Tapi banyak juga orang yang nggak mampu beli oven karena memang kita nggak orang oven gitu, maksudnya kita nggak masak banyak makanan yang membutuhkan oven gitu kan. Nah jadi memang aku dulu sempet coba panci ajaib ya, kalau nggak salah namanya di Indonesia tuh panci ajaib. Terus itu kan
itu kan kayak oven gitu kan ya. Jadi aku coba sama itu pertama kali banget aku nyoba nge-bake polymer clay itu pakai itu, dan hasilnya kosong. Jadi emang itu gagal total, nggak bisa sama sekali pakai panci ajaib. Jadi jangan pernah coba pakai panci ajaib, jangan beli kalau kalian belum punya. Terus yang kedua, aku itu pernah coba sama oven yang kalau di Indonesia itu dia pakai kompor gas gitu, pakai api gitu. Dia yang kotak gitu loh, yang kotak tapi yang kayak dari seng, kayak yang pokoknya yang ringan gitu, dia yang kotak agak gede gitu, yang dia ada 2 rak gitu ya kalau nggak salah. Dan aku pakai itu pun nggak bisa sama sekali. Jadi entah kenapa aku nggak tahu apa alasannya, pokoknya pakai itu nggak bisa gitu. Emang hasilnya juga gosong, padahal itu nggak sampai belum sampai 30 menit atau belum sampai 20 menit gitu, itu udah gosong. Apalagi yang panci ajaib itu baru 10 menit ya udah hitam semua, jadi udah rusak gitu. Terus gagal kan. Nah, yang terakhir aku pakai oven jenis toaster oven. Jadi dia itu toaster oven, dia bentuknya kecil, lebih kecil paling seginian, tingginya segini, terus lebarnya segini kalau nggak salah. Itu harganya pun waktu aku beli itu masih terjangkau gitu, jadi masih di bawah 500 ribuan gitu kalau nggak salah dulu, tapi nggak tahu sekarang. Aku lupa mereknya apa, tapi di sana ada banyak, kalau kalian ke toko gitu ada banyak pilihan brand, ada banyak pilihan merek dan harga dengan kualitas yang of course berbeda-beda gitu kan. Nah, aku beli kalau nggak salah dulu 300 ribu deh. Dia bagus, aku sering pakai itu juga buat masak, aku sering pakai itu buat polymer clay juga. Nah, kalau pakai itu hasilnya itu bagus daripada yang pertama si panci ajaib sama oven yang besar itu. Jadi memang itu rekomen banget dari aku, jenis toaster oven. Kalau kalian cuma pakai toaster aja yang kotak gitu tapi toaster aja, itu kalian nggak akan bisa, karena itu cuma bikin panas aja. Karena si toaster ini kan dia fungsinya untuk masak roti kan, jadi rotinya itu ya cuma gosong aja kan, cuma panas aja gitu, nggak ada pengaturan suhunya gitu. Kalau toaster oven dia ada semacam kayak tombol atau kayak putaran gitu yang bisa buat ngatur suhu. Nah, itu bagus karena memang si polymer clay ini kan membutuhkan suhu yang tepat biar hasilnya maksimal. Meskipun toaster oven itu recommended dari aku, kalian juga harus hati-hati karena dulu pertama kali aku coba sama toaster oven itu gosong juga. Kayaknya dulu itu gara-garanya aku masih belum tahu berapa derajat Celcius aku harus bake, karena aku tuh nggak sadar ternyata di setiap kemasan itu ada rekomendasi dari perusahaan kayak kalian harus bake kayak berapa lama. Terus aku dulu juga belum tahu kalau misalkan polymer clay setebal ini harus berapa lama ngebake-nya, semacam kayak gitu. Jadi dulu itu kalau nggak salah kenapa gosong waktu pertama kali aku coba pakai toaster oven itu, kalau toaster oven kan dia murah gitu, maksudnya kayak nggak yang bener-bener kayak oven yang gede gitu ya. Jadi emang suhunya itu nggak stabil, walaupun itu ada pengatur suhunya. Kayak misalkan nih kalian mau, aku harus kayak 150 derajat Celcius, terus kalian pakai 100, terus kalian atur suhunya di 150 derajat Celcius, itu bisa jadi kepanasan gitu loh. Jadi aku bake gitu, aku masukin adonan polymer clay yang udah kayak siap di bake. Nah, pas aku masukin itu, aku langsung diemin aja buat 30 menit dan nggak aku buka sama sekali dan nggak aku cek sama sekali. Terus setelah 30 menit itu agak berasap gitu dari luar. Nah, saran dari aku untuk pemula gitu, kalian lebih baik kalau misalkan kalian udah bikin cantik banget gitu kan, adonan polymer clay udah bikin cantik buat anting-anting atau aksesoris lainnya, itu saran aku kalian jangan langsung masukin si adonan yang udah siap itu, yang udah cantik itu langsung di bake. Karena apa? Karena kalian ada kemungkinan untuk gagal kan, apalagi kalau kalian baru pertama kali coba. Jadi kalian bisa coba, kalian potong polymer clay gitu
sedikit gitu, paling kayak bola kecil gitu. Nah, kalau udah gitu kalian masukin, kalian coba bake itu dulu kayak selama 30 menit gitu, dan nanti kalian lihat hasilnya gimana. Nah, setelah kalian yakin, baru kalian masukin desain kalian gitu yang udah siap di bake gitu. Jadi dulu pertama kali aku coba nge-bake sama toaster oven itu, aku nge-bake-nya kan selama 30 menit karena memang perintahnya begitu di kemasan. Tapi sekarang aku ikut kayak komunitas online tentang polymer clay. Di sana banyak rekomendasi kalau lebih baik itu nge-bake polymer clay minimal 1 jam gitu, biar polymer clay-nya itu nggak seperti karet gitu, nggak rubbery gitu jadinya. Jadi memang bener-bener kayak keras gitu kan. Nah, kalian bisa coba tuh kayak masukin, terus kalian cek gitu, sering-sering cek. Dan kalau misalkan kalian udah nge-bake 30 menit dan adonan clay-nya masih oke, kayak belum gosong gitu, lebih baik kalian biarin aja gitu, kayak bake selama mungkin, tapi nggak terlalu lama juga, maksudnya jangan lebih dari 2 jam gitu. Jadi 1,5 jam lah coba gitu, kalau bisa 1,5 jam. Kalau enggak ya kalian bisa 30 menit dulu, terus kalian ambil adonan clay-nya itu, terus kalian biarin dingin dulu, baru kalian cek itu rubbery atau keras atau gimana gitu. Pokoknya kalau masih belum keras, dia berarti nge-bake-nya kurang lama gitu. Oke, so itu dia tadi apa ya jawaban dari aku. Buat teman-teman yang udah DM dan tanya tentang like dunia polymer clay. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di video berikutnya.